Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Syahrizal Fanani Ahmad, Eka Maulida Hidayat, dan Nafisa Lutfi Zahro. Hari ini judul pembahasan kita sangat menarik loh teman-teman, yaitu proses atau fungsi manajemen pendidikan. Proses atau fungsi manajemen pendidikan dibagi menjadi 6 poin, yaitu adalah planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau tindakan, monitoring atau pemantauan, controlling atau pengendalian, dan yang terakhir adalah evaluating atau mengevaluasi. Nah, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, yuk kita langsung pada pembahasan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen menurut Terry pada tahun 2005 adalah suatu proses kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan organisasi. Sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat dan negara. Atas pengertian dua hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan adalah proses yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Proses atau fungsi manajemen pendidikan yang pertama adalah planning atau perencanaan. Profesor George R. Terry pada tahun 2010 mengemukakan bahwa planning adalah penempatan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, di mana planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk dalam pemilihan alternatif keputusan dan diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi serta melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari hubungan tindakan untuk masa mendatang. Selain itu, planning memiliki tujuan perencanaan, di mana yang pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial, yang kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian, yang ketiga adalah untuk meminimalisasi pemborosan, yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya. Poin selanjutnya adalah proses perencanaan. Proses perencanaan berisi langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan perencanaan, yang kedua adalah menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, yang ketiga adalah mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, yang keempat mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir adalah mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya adalah elemen perencanaan. Elemen perencanaan terdiri atas dua hal penting, yaitu adalah goals atau sasaran dan plan atau perencanaan. Sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur sesuatu pekerjaan. Selanjutnya adalah rencana. Rencana ini adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunanya. Selanjutnya adalah unsur-unsur perencanaan. Suatu perencanaan yang baik harus menjawab 6 pertanyaan yang mencakup dalam unsur-unsur perencanaan, yaitu yang pertama adalah tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan. Yang kedua adalah apa
sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan. Yang ketiga adalah tindakan tersebut dilakukan atau di mana tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi. Yang selanjutnya adalah kapan tindakan tersebut akan dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan. Yang kelima adalah siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan. Yang selanjutnya adalah dasar perencanaan yang baik. Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi yang pertama adalah frame setting atau proses pembuatan asumsi-asumsi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah penggunaan skenario, meliputi penentuan beberapa alternatif skenario masa yang akan datang atau peristiwa yang mungkin terjadi. Benchmarking. Yang ketiga, pembanding eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang. Yang keempat adalah partisipan dan keterlibatan. Yang dimaksudkan di sini adalah perencanaan semua orang yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari perencanaan dan akan membantu mengimplementasikan perencanaan tersebut. Dan yang terakhir adalah penggunaan staf perencana, yang dimana bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengkoordinasi sistem perencanaan untuk organisasi secara keseluruhan atau untuk salah satu komponen perencanaan utama. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe perencanaan yang mencakup 6 poin penting. Di antaranya adalah perencanaan jangka panjang, di mana jangka waktu yang diperlukan atau yang dibutuhkan adalah 5 tahun atau lebih. Yang kedua adalah jangka pendek. Jangka pendek ini kurun waktunya adalah 1 sampai dengan 2 tahun. Yang ketiga adalah perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan. Yang keempat adalah perencanaan operasional, yaitu adalah kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut. Yang kelima adalah perencanaan tetap, di mana digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali atau terus-menerus. Dan yang terakhir adalah perencanaan sekali pakai, digunakan hanya sekali untuk situasi yang unik. Proses atau fungsi manajemen pendidikan yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Organizing sendiri berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Hal tersebut disampaikan oleh Terry dan Rowe pada tahun 2010. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun atau mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerja yang dikehendaki dapat melaksanakan tugasnya dengan berhasil. Bahasan selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi, di mana ciri-ciri organisasi memiliki 4 poin penting. Yang pertama adalah mempunyai tujuan dan sasaran. Yang kedua adalah mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Yang ketiga adalah adanya kerjasama dari sekelompok orang. Dan yang terakhir atau yang keempat, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Komponen-komponen organisasi. Komponen-komponen organisasi memiliki 4 cakupan,
Yang pertama adalah work atau pekerjaan adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah employees atau pegawai-pegawai, adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. Yang ketiga adalah relationship atau hubungan, merupakan hal penting di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah environment atau lingkungan, adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sarana umum di dalam lingkungan di mana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor pembentuk lingkungan. Selanjutnya adalah manfaat pengorganisasian. Yang pertama adalah dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain. Yang kedua adalah setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Yang ketiga, setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi. Yang keempat adalah dapat dilakukan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah terciptanya pola hubungan yang baik antara anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan yang mudah. Pembahasan yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi disampaikan oleh Williams pada tahun 1965 bahwa prinsip organisasi mencakup 12 poin. Yang pertama adalah prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua adalah skala hierarki. Yang ketiga adalah prinsip kesatuan perintah. Yang keempat adalah prinsip pendelegasian wewenang. Yang kelima adalah prinsip penangguhjawaban. Yang keenam prinsip pembagian pekerjaan. Yang ketujuh prinsip rentang pengendalian. Yang kedelapan prinsip fungsional. Yang kesembilan prinsip pemisahan. Yang kesepuluh prinsip keseimbangan. Yang ke-11 adalah prinsip fleksibilitas, dan yang ke-12 adalah prinsip pemimpin atau kepemimpinan. Pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang. Hal tersebut disampaikan oleh Handoko pada tahun 1995. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaulidah Hidayat, NPM 018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang actuating dan monitoring. Actuating atau pelaksanaan menurut Terry yaitu usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Selain itu, actuating memiliki tujuan yang meliputi 5 poin. 5 poin itu diantaranya adalah: 1. Menciptakan kerjasama yang efektif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kelompok. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana kerja yang meningkatkan motivasi staf atau kelompok. Yang kelima, membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Selanjutnya masuk ke prinsip actuating. Prinsip actuating ada 3 menurut Harris tahun 2011. Yang pertama, mengarah pada tujuan. Tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan akan semakin besar sumbangan anggota terhadap usaha mencapai tujuan. Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan dukungan atau bantuan dari faktor-faktor lain,
seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif, dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan anggota. Yang kedua, prinsip keharmonisan dalam tujuan. Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Mereka mengkehendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan perusahaan. Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar, sedang kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat bekerja dengan baik, dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bila mana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya dan hanya ditujukan kepada satu pimpinan saja, maka pertentangan dalam memberikan instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil maksimal. Setelah membahas prinsip-prinsip dari actuating, tahapan-tahapan dari actuating tidak kalah penting, di mana tindakan pergerakan dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, memberikan motivasi, inspirasi, atau dorongan, sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini juga disebut motivating. Yang kedua, memberikan bimbingan melalui contoh teladan. Tindakan ini juga disebut coding, yang meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antara pimpinan dan staf, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap, pengetahuan maupun keterampilan staf. Yang ketiga, pengarahan atau memberikan petunjuk dengan baik. Segala saran-saran atau instruksi kepada staf dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana dengan baik, terarah kepada tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya kita masuk pada poin monitoring atau pemantauan. Monitoring sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Fungsi monitoring ada 4. Yang pertama, ketaatan. Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu atau target telah mencapai mereka. Yang ketiga, laporan. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu atau menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Yang keempat, penjelasan atau explanation. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Selanjutnya kita masuk dalam tujuan monitoring. Tujuan monitoring ini ada 5. Yang pertama, mengkaji yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan. Yang keempat, melakukan penilaian pada pola kerja dan manajemen yang digunakan. Yang kelima, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah. Tahapan proses monitoring ini ada 3. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Kedua, pengukuran pelaksanaan. Dan ketiga, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip monitoring. Prinsip-prinsip monitoring ini ada 7.
Yang pertama dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, menjadi umpan balik bagi perbaikan program kegiatan organisasi. Yang ketiga, memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun pengguna produk atau layanan. Yang keempat, dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Yang kelima, berorientasi pada peraturan yang berlaku. Keenam, objektif. Dan yang terakhir, berorientasi pada tujuan program. Dan yang terakhir ini hal yang perlu dimonitori. Ada dua hal yang perlu dimonitori, yaitu satu, perkembangan atau proses dari suatu kegiatan, dan yang kedua, hasil dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Sekian penjelasan saya tentang actuating dan monitoring. Poin selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarizal Fanani Ahmad. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang planning, organizing, actuating, dan monitoring. Saya akan menjelaskan tentang controlling and evaluating. Untuk controlling atau pengawasan itu adalah penemuan atau penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa apa yang kita laksanakan sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Controlling atau pengawasan sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah feed-forward control, yaitu proses pengawasan yang dilakukan untuk menangani permasalahan dan hambatan yang mungkin terjadi. Jadi, kontrol ini dilakukan di awal untuk mengoreksi kegiatan sebelum dilaksanakan. Pengawasan ini bersifat preventif atau mencegah. Yang kedua ada concurrent control, yaitu proses pengawasan yang dilakukan untuk memastikan apakah kegiatan yang terlaksana sudah sesuai dengan perencanaan. Untuk controlling jenis ini dilakukan saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga ada feedback control, yaitu proses pengawasan yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi kontrol yang ini dilakukan di akhir kegiatan. Selanjutnya adapun tujuan dari controlling. Yang pertama adalah menjamin terlaksananya kegiatan sesuai perencanaan. Yang kedua, mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, melakukan pembinaan dan bimbingan agar sumber daya dapat dimaksimalkan. Manfaat controlling. Yang pertama, mengetahui sejauh mana kegiatan ini terlaksana. Yang kedua, mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Yang ketiga, mengetahui penyimpangan dan penyebabnya. Yang keempat, mengetahui kecukupan waktu dan sumber daya agar pelaksanaan menjadi efisien dan efektif. Yang kelima, memberikan motivasi bagi pekerja. Dan yang terakhir, memastikan kualitas kerja. Kemudian tahapan dari controlling sendiri ada yang pertama menentukan standar, yang kedua menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga proses mengukur pelaksanaan kegiatan, yang keempat membandingkan pelaksanaan dengan perencanaan, dan yang terakhir dapat dilakukan tindakan koreksi bila diperlukan. Setelah controlling, kita akan belajar tentang evaluating atau penilaian. Evaluating yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu pelaksanaan kegiatan. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal. Evaluasi yang baik harus didasari aspek kemanfaatan, keakuratan, dan kelayakan. Ada 4 model evaluasi yang dapat dilakukan, yaitu pertama adalah system assessment atau evaluasi yang memaparkan informasi tentang keadaan terakhir dari suatu elemen kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada program planning, yaitu evaluasi yang memberikan pemilihan aktivitas dalam kegiatan tertentu yang mungkin dapat memberi pengaruh positif. Yang ketiga,
ada program improvement, yaitu evaluasi yang memaparkan informasi tentang fungsi kegiatan, cara kerja kegiatan, dan bagaimana menangani hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kegiatan. Kemudian yang terakhir, model evaluasi yang terakhir adalah program certification, yaitu evaluasi untuk memberi informasi tentang manfaat kegiatan. Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan seseorang dalam kompetensi tertentu, kemudian menemukan hambatan dalam suatu kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menemukan problem solving. Kemudian selanjutnya mengetahui efektivitas suatu metode atau sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir berperan sebagai feedback atau umpan balik untuk perbaikan suatu pelaksanaan kegiatan. Manfaat dari evaluasi sendiri, yang pertama, memotivasi dan meningkatkan kinerja untuk hasil yang lebih baik. Kemudian menetapkan standar hasil yang harus dicapai, merupakan tempat untuk mendiskusikan problem and solve, masalah dan penyelesaian. Kemudian yang terakhir, meningkatkan hubungan yang harmonis. Tahapan evaluasi, yang pertama kita harus menentukan apa yang akan dievaluasi, kemudian mendesain kegiatan evaluasi, selanjutnya mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, kemudian melaporkan hasil evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 tentang proses atau fungsi dari manajemen pendidikan. Sekian, terima kasih.